Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. 10 tahun yang lalu aku pergi ke desa di sebuah pegunungan. Aku bekerja sebagai guru magang setelah lulus dari universitas. Meskipun aku harus pergi ke tempat yang aneh. Aku tidak sendirian karena aku juga mempunyai teman sekelas denganku. Namanya Ben. Tempat kami bekerja relatif terbelakang. Sekolahnya adalah rumah 2 lantai yang terletak di gunung sebelah barat desa. Karena desa itu terbelakang, kondisinya tidak baik dan juga tidak ada asrama. Jadi kami tinggal di ruang kelas gratis di lantai pertama sekolah. Karena tidak ada yang menghibur kami di sana, kami biasanya tidur lebih awal. Setiap malam aku menggunakan spray dan juga selimut. Situasi tersulit saat malam hari adalah ketika aku harus ke toilet sebelum tidur. Setelah merapikan tempat tidur, aku meraih senter kemudian bersiap untuk keluar. Tiba-tiba saja Ben mengatakan kepadaku untuk berhati-hati saat berjalan. Karena di sekitar sini sangat gelap. Di sekitar sini memang cukup sepi, jadi aku merasa sedikit takut. Aku menoleh dan meminta Ben untuk ikut bersamaku. Tetapi Ben mengatakan bahwa ia sangat mengantuk. Dia juga mengingatkanku satu hal lagi, bahwa di desa itu sepertinya seseorang baru saja meninggal. Hal-hal seperti ini semakin membuatku takut. Apa Ben mencoba untuk menakutiku? Ben juga mengatakan bahwa orang itu dimakamkan sebelah barat di sekolah ini beberapa hari yang lalu. Mendengarkan hal ini aku tak tahu mengapa Ben mencoba untuk menakutiku. Terlepas apa yang dikatakan Ben, aku menoleh dan mengambil senter untuk keluar. Ketika aku keluar, aku melihat kegelapan tanpa adanya cahaya bulan. Sejujurnya aku juga sedikit khawatir. Toilet sekolah berada di pinggir jalan di luar sekolah hampir 100 meter dari gerbang. Tidak ada rumah di sekitar sekolah yang sangat sepi. Tapi sekarang aku terburu-buru dan hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku berjalan menuju gerbang. Suasana malam itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada cahaya yang terlihat. Aku menyalakan senterku untuk menemukan jalan dan akhirnya aku sampai di toilet. Meskipun toilet di sini agak kumuh dan kuno, tapi itu selalu menjadi tempat yang bagus. Masalahku segera teratasi setelah aku pergi ke toilet. Ketika aku melangkah keluar, aku mendengar suara langkah kaki yang muncul entah dari mana. Mendengar langkah itu, aku berpikir pasti Ben keluar menyelinap diam-diam. Ia menungguku keluar dari toilet dan bersiap untuk menakut-nakutiku. Jadi aku berteriak mengatakan bahwa aku melihatnya. Sudah pergi saja, aku melihatmu Ben. Tetapi setelah mengatakan itu sesuatu menarik perhatianku. Aku langsung mengarahkan senter ke arah orang yang bergerak aneh. 2 orang muncul. Aku bertanya-tanya mengapa mereka berjalan di malam hari. Bahkan mereka tidak menggunakan senter. Hal yang aneh adalah tinggi keduanya di dalam kegelapan tidak seperti orang dewasa, tetapi seperti anak berusia 12 atau 13 tahun. Tiba-tiba saja mereka berhenti dan perlahan berbalik. Aku menjadi sedikit takut. Saat itu aku mengumpulkan keberanianku dan menyorot senter ke arah mereka. Pemandangan yang terjadi membuatku terkejut. Aku melihat pakaian mereka berdua sangat aneh. Itu agak aneh dengan warna merah biru yang sangat cerah. Aku berpikir bahwasanya itu mungkin saja kostum lokal di sini. Aku terkejut dan terus bertanya dalam kepalaku. Baru sekarang aku melihat wajah mereka yang tersembunyi dalam bayangan. Terutama 2 bibir merah yang tampak sangat aneh. Dan hanya beberapa detik kemudian, aku dibuat terkejut dengan pemandangan mengerikan di depanku. Wajah mereka berdua tiba-tiba menjadi mengerikan. Mereka menatapku dengan tatapan aneh. Pada saat ini mereka seperti tidak bernyawa. Aku baru menyadari bahwa mereka adalah 2 orang kertas dengan senyuman aneh di wajahnya. Ketika orang kertas menatapku, mulutku terbata-bata. Wajahku menegang dan aku tampak sangat panik ketakutan. Aku terpeleset menjatuhkan senter dan tisu toilet di tanganku. 2 orang kertas itu masih berdiri dan tersenyum aneh dan semakin jelek. Senyum itu benar-benar menghantuiku. Aku menggunakan semua kekuatan dan berusaha melarikan diri. Saat aku berlari, aku berteriak bahwa ada hantu. Saat aku berbalik untuk melihat apakah mereka mengejarku, mereka masih berdiri dan tidak bergerak menatapku di bawah cahaya senter. Wajah mereka menjadi lebih mengerikan. Senyuman mereka benar-benar menakutkan. Mendengar teriakanku, Ben bergegas ke pintu dan bertanya ada apa. Aku bergegas masuk dan berteriak bahwa ada hantu orang kertas. Dia menjadi heran, tidak membiarkannya terus bertanya kepadaku. Aku segera mendorongnya masuk dalam kamar kemudian menutup dan mengunci pintunya. Setelah menutup pintu, punggungku menempel di pintu. Kakiku jatuh ke tanah dan aku mulai terkesiap. Ben meyakinkanku untuk tenang dan menceritakan semuanya. Aku menceritakan bagaimana aku melihat 2 orang hantu. Pada awalnya Ben mengira aku berpura-pura. Tapi setelah dia melihat seluruh tubuhku bergetar dan wajahku mulai pucat, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian dia berjongkok dan buru-buru meyakinkanku. Orang kertas, orang kertas. Aku baru saja melihat 2 orang kertas. Aku memperlambat nafasku sedikit dan mulai bercerita kepada Ben tentang apa yang terjadi. Setelah mendengarkanku, Ben terdiam sejenak kemudian mengantarkan aku ke tempat tidur. Tetapi walaupun berbaring di tempat tidur, aku tetap tidak bisa tidur.
Aku melempar dan membalikkan badanku. Sepanjang malam pikiranku dipenuhi dengan pemandangan aneh. Keesokan harinya matahari terbit dan sinar matahari masuk melalui jendela. Aku membangunkan Ben dan pergi untuk melaporkan hal ini kepada sekretaris desa. Dia akan mencarikan kami sebuah rumah di desa. Meskipun kondisinya lebih buruk daripada kondisi di sekolah itu, tapi aku merasa lebih nyaman. Hanya saja aku belajar bahwa ada sepasang suami istri yang meninggal di desa beberapa hari yang lalu. Malam ketika aku melihat 2 orang kertas itu hanya 7 hari setelah kematian mereka. Pada saat pemakaman keluarga membakar 2 orang kertas. Tapi malam itu aku melihat 2 orang kertas berjalan di jalan. Tapi aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Itu pertanyaannya. Dan aku masih belum menemukan jawabannya. Sampai sini dulu cerita kita kali ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.